Selamat datang di dunia Romawi, tempat para gladiator beradu pedang dan kaisar berkuasa mutlak. Namun, di balik kemegahan yang sering kita lihat di film, tersembunyi sebuah peradaban yang jauh lebih aneh. Lebih cerdas, sekaligus lebih kelam daripada yang bisa kita bayangkan. Kekaisaran Romawi bukan hanya tentang pedang, tetapi tentang beton ajaib, sistem sanitasi yang mengejutkan, dan keputusan-keputusan gila yang pada akhirnya menentukan nasib jutaan orang. Jadi, lupakan sejenak apa yang kalian tahu tentang Romawi dari film Hollywood. Hari ini, kita akan menggali sisi lain yang jarang terungkap, sebuah cerita tentang kecerdasan, kegilaan, dan kejatuhan yang epik. Mari kita mulai dengan kecerdasan mereka. Ketika kita membicarakan teknologi Romawi, sebagian besar orang pasti langsung berpikir tentang akuaduk, dan memang itu luar biasa. Mereka mampu membangun saluran air bersih yang membentang puluhan kilometer. Hanya mengandalkan kemiringan gravitasi yang dihitung dengan presisi luar biasa. Ini memastikan kota-kota mereka mendapatkan pasokan air segar setiap saat. Namun, penemuan yang benar-benar membuat para ilmuwan modern tercengang adalah material bangunan mereka, beton Romawi. Coba bayangkan, bangunan-bangunan modern kita seringkali mulai retak hanya dalam beberapa dekade. Tetapi Pantheon di Roma, sebuah mahakarya arsitektur kuno dengan kubah beton raksasanya, telah berdiri kokoh selama lebih dari 2000 tahun. Apa rahasianya? Rahasianya ternyata terletak pada resep unik mereka. Mereka mencampurkan abu vulkanik dengan air laut. Proses kimia yang terjadi, yang dikenal sebagai reaksi Potts-Solanich, menciptakan kristal-kristal kecil di dalam beton yang disebut Strotlingite. Kristal ini secara aktif mengisi retakan-retakan mikro yang terbentuk seiring waktu. Artinya, beton mereka tidak hanya super tahan lama, tetapi secara harfiah menjadi lebih kuat seiring berjalannya waktu, bahkan jika terus-menerus dihantam ombak laut. Mereka adalah para jenius teknik yang benar-benar mendahului zamannya. Namun, di balik kejeniusan teknologi ini, kepemimpinan mereka seringkali dipegang oleh orang-orang yang, katakanlah, sangat eksentrik dan tidak stabil. Ambil contoh Kaisar Caligula. Ia dikenal karena tindakannya yang penuh dengan kegilaan. Legenda yang paling terkenal mengatakan bahwa ia pernah mencoba mengangkat kudanya yang bernama Incitatus menjadi seorang konsul, sebuah jabatan politik tertinggi dalam struktur kekaisaran Romawi. Bayangkan bagaimana reaksi para senator saat melihat seekor kuda diusulkan untuk menjadi rekan kerja mereka. Tidak hanya itu, Caligula juga dilaporkan pernah menyatakan perang terhadap dewa laut, Neptunus. Ia memerintahkan ribuan prajuritnya untuk berbaris ke pantai, lalu menyuruh mereka untuk menusuk-nusuk ombak dengan pedang dan mengumpulkan cangkang kerang sebagai rampasan perang. Ini adalah sebuah tontonan yang pasti sangat membingungkan bagi siapapun yang menyaksikannya pada saat itu. Apakah ini sekadar propaganda dari musuh-musuhnya atau cerminan dari kegilaan yang nyata? Sejarah masih memperdebatkannya. Lalu ada juga Kaisar Nero. Kisah ikoniknya adalah ketika kota Roma dilalap api pada tahun 64 Masehi. Ini adalah salah satu bencana terbesar dalam sejarah kota itu. Legenda populer menceritakan bahwa Nero, alih-alih panik dan mencoba memadamkan api, justru naik ke menara istananya, sambil menyaksikan kehancuran kotanya dari kejauhan. Ia dilaporkan bernyanyi dan bermain lira, terinspirasi oleh pemandangan yang begitu dramatis dan tragis. Ia seolah-olah sedang menonton sebuah pertunjukan teater kolosal. Meskipun sejarawan modern masih memperdebatkan apakah ia benar-benar yang menyebabkan kebakaran itu atau hanya menjadi kambing hitam. Kisah ini sudah cukup untuk menunjukkan reputasi kegilaan dan kekejaman yang melekat pada banyak penguasa Romawi. Para pemimpin inilah yang memegang kendali atas teknologi-teknologi canggih yang mereka miliki. Sekarang, mari kita beralih dari istana kaisar ke kehidupan sehari-hari masyarakat biasa yang ternyata jauh lebih aneh dari yang kita kira. Khususnya dalam hal kebiasaan sanitasi mereka. Jika Anda berpikir toilet modern kita sudah cukup bersih, Anda harus bersiap-siap terkejut. Di toilet umum Romawi, tidak ada yang namanya tisu gulung. Sebagai gantinya, mereka menggunakan sesuatu yang disebut silospongium. Ini adalah sebuah spons laut alami yang ditempelkan pada ujung sebuah tongkat kayu. Yang membuatnya semakin aneh adalah spons ini digunakan secara bergantian oleh semua orang yang datang ke toilet umum. Setelah selesai digunakan, spons itu dicuci sebentar di dalam sebuah wadah berisi air garam atau cuka,
lalu diletakkan kembali untuk digunakan oleh orang berikutnya. Sebuah praktik berbagi yang mungkin tidak akan pernah Anda temukan di zaman modern, dan tentu saja menjadi sarang penyebaran penyakit. Tapi itu belum seberapa. Ada komoditas penting lainnya yang lebih mengejutkan, yaitu urin. Ya, Anda tidak salah dengar, air seni. Karena kandungan amonianya yang tinggi, urin ternyata sangat efektif sebagai agen pembersih alami. Orang Romawi kuno menggunakannya sebagai deterjen yang kuat untuk mencuci pakaian mereka. Mereka akan merendam pakaian kotor di dalam tong-tong besar berisi urin untuk menghilangkan noda dan memutihkannya. Bahkan, perdagangan urin menjadi bisnis yang begitu besar dan menguntungkan sehingga Kaisar Vespasianus memutuskan untuk memberlakukan pajak khusus untuk pengumpul dan penjual urin. Ketika putranya, Titus, mengeluh tentang pajak yang dianggap menjijikan ini, Vespasianus terkenal menjawab dengan sebuah pepatah yang abadi hingga kini pekunnya non-OLED, yang artinya, uang tidak berbau. Sebuah cara pragmatis untuk mengatakan bahwa selama menghasilkan uang, sumbernya tidaklah penting. Lalu, jika peradaban ini begitu cerdas dan inovatif, mengapa pada akhirnya bisa runtuh? Selama berabad-abad, narasi yang paling umum adalah menyalahkan invasi suku-suku barbar dari luar. Namun, para ilmuwan modern kini menunjuk pada faktor-faktor internal yang jauh lebih misterius. Dan ironisnya, terkait dengan teknologi mereka sendiri. Salah satu teori yang paling kuat adalah keracunan timbal massal. Sebagian besar pipa air mereka, dan bahkan wadah-wadah anggur mewah yang digunakan oleh kaum elit, terbuat dari timbal. Timbal membuat anggur terasa lebih manis. Penelitian pada sisa-sisa kerangka Romawi kuno menunjukkan tingkat timbal yang sangat tinggi dalam tulang mereka. Keracunan timbal kronis ini dapat menyebabkan masalah kesuburan, gangguan mental, dan penurunan kognitif secara massal, terutama di kalangan kelas atas yang paling sering menggunakannya. Jadi, secara perlahan namun pasti, racun dari dalam sistem mereka sendiri mulai melemahkan kemampuan para pemimpin untuk mengambil keputusan yang rasional dan strategis. Selain racun dari dalam, ada juga ancaman dari alam. Penelitian pada batang pohon kuno dan inti es dari glasier mengungkap adanya perubahan iklim yang sangat dramatis selama periode akhir Kekaisaran Romawi. Periode yang dikenal sebagai zaman es kecil Romawi ini menyebabkan suhu menjadi lebih dingin dan curah hujan yang tidak menentu. Akibatnya, terjadi gagal panen yang meluas dan kelaparan di seluruh wilayah Kekaisaran. Kerusuhan sosial dan krisis ekonomi yang terjadi akibat. Cuaca ekstrem ini membuat Kekaisaran yang sudah melemah menjadi semakin rentan terhadap serangan dari luar. Gabungan antara pemimpin yang tidak kompeten, wabah penyakit, krisis iklim, dan tekanan eksternal akhirnya mempercepat keruntuhan yang tak terhindarkan. Meskipun Kekaisaran Romawi Barat telah lama runtuh, jejak dan warisannya tetap ada hingga hari ini. Bahkan di tempat-tempat yang paling tidak kita duga. Tahukah Anda bahwa lebar standar rel kereta api modern di banyak negara di dunia, termasuk Amerika Serikat dan sebagian besar Eropa, ternyata didasarkan pada lebar standar kereta perang Romawi. Standar ini awalnya dibuat agar roda kereta mereka tidak terperosok ke dalam bekas jalur roda yang sudah ada di jalanan-jalanan batu yang mereka bangun di seluruh Eropa. Standar ini terus diwariskan dari generasi ke generasi. Dari pembuat gerobak hingga para insinyur kereta api pertama. Inilah yang membuktikan betapa membingungkannya peradaban Romawi kuno. Mereka adalah perpaduan antara kecerdasan dan keanehan, kemegahan dan kengerian, dan warisan mereka benar-benar abadi. Membentuk dunia kita dengan cara yang seringkali tidak kita sadari. Itulah sisi lain dari Kekaisaran Romawi. Sebuah peradaban yang mampu menciptakan beton abadi namun meracuni dirinya sendiri dengan timbal. Yang membangun sistem hukum canggih namun dipimpin oleh kaisar gila, dan yang mengubah dunia selamanya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.